Yang bilang kamu telat sukses itu nggak ngerti cara kerja hidup. Kita bukan telat, kita lagi ada di jalan masing-masing. Masalahnya bukan waktunya siapa lebih cepat, tapi siapa yang kuat jalan terus meski pelan. Jangan jadiin hidup orang lain sebagai stopwatch hidup kita. Kamu nggak salah apa-apa kok, cuma karena belum nikah, belum kaya, atau belum viral. Iya, kadang emang capek, ngerasa gagal, ngerasa ditinggal, tapi bukan berarti kita gagal selamanya. Yang penting itu bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang terus jalan meski pelan, meski sendiri, meski nggak kelihatan hasilnya sekarang. Kita nggak tahu kapan waktunya kita bersinar, tapi Tuhan tahu. Dan selama kita nggak berhenti, waktunya itu pasti datang. Yuk kita bahas apa yang sering kita rasakan ini. Kita kupas pelan-pelan dari sisi sains, psikologi, sosial, sampai agama. Biar makin paham, makin yakin, dan makin semangat. Setiap tubuh manusia punya ritme perkembangan yang beda-beda yang disebut biological clock. Otak kita berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Hormon, kapasitas otak, daya tahan tubuh, bahkan kemampuan belajar, semua itu unik. Contohnya, Einstein itu baru bisa ngomong umur 4 tahun, tapi siapa yang sekarang nggak kenal dia? Jadi kalau lo ngerasa kok gue belum sukses kayak yang lain, bisa jadi karena tubuh dan otak lo lagi nyiapin sesuatu yang lebih spesial. Cuma waktunya belum datang, gak ada yang salah, kita nggak telat. Kita cuma punya tempo yang beda. Tahu nggak kenapa kita ngerasa telat terus? Karena kita kebanyakan bandingin diri sama orang lain. Dalam psikologi itu namanya social comparison theory. Kita ngelihat hidup orang lain, terus kita nilai hidup kita dari situ. Padahal itu nggak adil buat diri sendiri. Kita nggak tahu proses dan struggle mereka kayak gimana. Terus ada juga yang namanya delayed gratification. Artinya orang yang bisa sabar dan terus usaha tanpa langsung dapat hasil, biasanya punya hasil yang jauh lebih stabil dan lebih besar ke depannya. Jadi justru kalau kita belum dapat sekarang, bisa jadi mental kita lagi dibentuk dulu, supaya pas dapet, kita siap secara mental dan gak kaget. Masyarakat tuh punya standar normal yang gak semua orang cocok buat ngikutin. Secara sosial, kita hidup dalam norma dan ekspektasi. Umur segini harus nikah, umur segitu harus punya rumah. Tapi kenyataannya, dunia kita berubah. Peluang kerja nggak kayak dulu, cara dapat uang beda, cara belajar juga berubah. Jadi nggak adil kalau kita maksa diri ngikutin timeline lama buat hidup zaman sekarang. Kita punya jalan sendiri dan hidup nggak harus linear. Kadang kita mundur dikit buat loncat lebih tinggi. Bahkan banyak kok tokoh dunia yang baru berhasil setelah umur 30-40 tahun. So no rush, jalanin aja, tapi jangan berhenti. Kalau kamu percaya Allah itu maha tahu, kenapa kamu ngerasa ketinggalan? Dalam Islam, kita diajarin untuk percaya sama takdir, tapi juga disuruh terus usaha atau ikhtiar dan sabar. Allah berfirman di Quran Surat Al-Hadid ayat 22, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Artinya apa? Kalau waktu kita itu udah ditentukan, udah tertulis, tapi kita disuruh terus jalan, bukan nyerah. Dan saat kita belum dapat sesuatu, bukan berarti Allah lupa, tapi Allah tahu kapan waktu yang tepat buat kita nerima itu. Kadang Tuhan gak langsung kasih karena dia pengen kita lebih siap, lebih kuat, lebih matang. Biar pas dikasih nanti, kita bersyukur, bukan sombong. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa tertinggal, itu wajar. Tapi jangan terus ngerasa rendah karena gak ada yang terlambat. Kita semua masih di jalan, dan jalan kita itu beda-beda. Yang penting terus jalan, terus usaha, terus doa. Fakta yang ternyata terjadi pada orang yang sudah sukses. Tahu nggak ada yang namanya late bloomers, orang-orang yang suksesnya justru datang telat dari standar masyarakat, tapi impactnya jauh lebih gila. Contoh, Samuel L. Jackson baru dapat peran besar pertamanya umur 46 tahun. Sekarang filmnya udah jadi legenda. Colonel Sanders, si KFC itu baru mulai bisnis ayam goreng umur 65 tahun. Dan yang paling deket, kita semua pernah belajar jalan waktu kecil. Ada yang cepet, ada yang lama. Tapi sekarang gak ada yang ditanya, lo belajar jalan umur berapa? Karena yang penting, lo bisa jalan. Artinya apa?
Kita emang punya waktu mekar sendiri, dan kalau waktunya belum sampai, bukan berarti gagal. Mungkin kita lagi dikondisikan, dikuatin, dibentuk. Kita cuma lihat hasil akhir orang lain, tapi kita nggak lihat berapa kali mereka gagal. Kita sibuk ngeluh hidup kita lambat, tapi tiap malam kerjaan cuma rebahan sambil overthinking. Iri sama mereka, nggak apa-apa, tapi jangan cuma jadi sedih. Jadikan itu bahan bakar. Kalau teman kita bisa, kenapa kita nggak? Tuhan ngasih kita bukti lewat suksesnya orang lain, bukan buat bikin kita minder, tapi buat bilang, lihat tuh, bisa kok asal kamu lihat. Jangan bandingin episode 1 hidup kita sama episode 10 orang lain. Kita bermulai, sabar, tapi juga jangan keasikan nunggu waktu yang pas sampai nggak jalan-jalan juga. Gagal, ya udah, gagal itu bagian dari proses. Tapi diem karena takut gagal, itu udah gagal beneran namanya. Ingat, rezeki itu bukan buat yang paling cepet, tapi buat yang paling siap. Jadi sambil jalan, siapin diri kita. Jangan cuma mikir, mulai, coba, jatuh, belajar, ulangi lagi. Itu caranya menang. Kita nggak telat, kita cuma lagi diuji. Kita tahan nggak sama prosesnya. Sukses itu nggak nunggu kita siap, tapi kita harus siap buat ketemu suksesnya. Jadi sekarang kita pilih diem atau jalan. Gimana cara yang benar buat tetap semangat walau kita belum ngelihat hasilnya? Pertama, berhenti ngebandingin hidup kita sama orang lain. Kita nggak tahu effort orang lain tuh kayak gimana, dan mereka juga nggak tahu perjuangan kita. Jadi bandingin diri kita hari ini sama diri kita yang kemarin, itu baru fair. Dua, bikin mini target harian. Kita nggak harus dapet semuanya sekarang, tapi pastiin hari ini kita geser dikit lebih deket ke tujuan. Mau itu belajar 15 menit atau cuma nulis ide. Tiga, ngobrol sama orang yang sportif, bukan yang ngasih tekanan. Kadang kita cuma butuh ngobrol sama orang yang bilang, kamu gak sendiri. Aku juga ngerasain gitu. Itu bikin hati lebih ringan dan semangat balik lagi. 4, punya alasan kenapa yang kuat. Kalau kita tahu kenapa kita ngelakuin ini semua, kita bakal tahan walaupun capek. Gak dihargain, bahkan diremehkan. Kenapa kita mau sukses? Buat buktiin ke siapa? Buat bahagiain siapa? Yuk, mulai sekarang kita pakai teknik psikologis, yaitu teknik visualisasi positif. Sebelum tidur, kita bayangin diri kita versi sukses. Rasain, lihat, hiduplah di momen itu. Otak kita bakal ngebaca itu sebagai sesuatu yang mungkin, bukan mimpi doang. Ini bukan mistis guys, ini neuroscience. Gue ngerti banget. Kadang hidup tuh rasanya kayak jalan sendirian di lorong yang gelap. Gak kelihatan ujungnya, gak tahu kapan nyampe. Orang-orang di sekitar kita udah nyampe duluan. Ada yang udah sukses, ada yang udah nikah, ada yang udah beli rumah. Dan kita masih nyari arah. Kita gak salah jalan, kita cuma lagi diproses. Dan tahu gak, proses itu gak pernah sia-sia. Bahkan kalau sekarang hidup lo berantakan, lo bingung, lo ngerasa kayak ditinggal semua orang. Itu bukan akhir, itu awal. Karena Tuhan tuh gak pernah kerja buru-buru, tapi hasilnya selalu pas waktu dan pas sasaran. Kita tuh sering ngerasa gagal cuma karena belum dapet apa yang orang lain udah dapet. Padahal siapa bilang semua orang harus finish bareng? Gak semua orang mulai dari titik yang sama, gak semua orang lari di jalur yang sama, dan gak semua orang punya tugas yang sama di hidup ini. Lo capek, gue juga pernah. Lo ngerasa gak berguna, gue juga pernah ngerasa kayak gitu. Tapi tahu nggak, setelah semua itu lewat, ternyata hal-hal yang bikin kita jatuh, itu yang bikin kita kuat, tahan banting, dan ngerti makna hidup. Nikmatin aja prosesnya, walau kadang pahit, karena nggak selamanya proses itu nyakitin. Dia lagi ngebentuk kita, bukan ngancurin kita. Guys, hidup bukan lomba 100 meter, ini maraton. Lo boleh lambat, asal jangan nyerah. Karena kadang yang telat finish justru punya cerita yang paling keren buat diceritain. Kita nggak pernah telat, waktunya aja yang belum nyampe. Tapi selama kita jalan, waktu itu bakal ngejar kita juga kok. Jangan stres cuma karena lo belum sampai tujuan. Lo masih hidup, lo masih bisa gerak, masih bisa dengar ini, berarti masih ada harapan. Dan selama kita masih jalan, kita nggak tertinggal. Kita lagi belajar, lagi dibentuk, lagi disiapin buat hal besar.
Jadi yuk tarik napas pelan-pelan, jangan buru-buru, gak usah panik. Karena hidup ini bukan lomba lari, tapi perjalanan. Dan di setiap langkahnya ada pelajaran. Kita nggak telat, kita nggak gagal, kita cuma belum selesai. Dan saat waktunya datang, kita bakal paham kenapa semuanya harus terjadi kayak sekarang. Yuk kita sukses bareng-bareng. Thanks for watching. Bye.